Sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan, muliakan Dia yang selalu setia memelihara hidup saudaraku. Baik, sebelum kita menyatu dengan firman Tuhan, atau khotbah minggu, atau jamita minggu sedarion, mari kita berserah diri. Ya Tuhan kami, sertai kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, kita akan buka pintu hati kita, menerima sabda kemuliaan Tuhan, firman yang sejati, yang akan menguatkan kita bersama-sama. Tapi di minggu yang kudus ini, kita awali pujian yang mengingatkan kita harus pergi, kobarkan, persaksikan, beritakanlah berita keselamatan yang dari Kristus hingga ke seluruh dunia. Pergilah dan katakanlah, beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Yesus berpesan, beritakan Injilnya, kabar baik bagi dunia, kabar baik bagi dunia. Beritakanlah Injil kerajaannya bagi seluruh ciptaannya, bagi seluruh ciptaannya. Angkasa raya bergema, air dan sungai tidak tercemar, sawah dan ladang subur dan tenang, hutan pepohonan pun tentram. Gemuruh ombak menderu, lembah dan bukit turut berseru. Tuhanlah Raja atas dunia, alam raya pun bersoraklah. Mari puji Tuhan, di hari Minggu yang kudus ini muliakanlah Tuhan. Mari bergemar, hamba Tuhan bangkitlah, Injil Tuhan beritakanlah, Injil Tuhan beritakanlah. Berdayakanlah semua orang beriman di setiap waktu dan tempat, dalam perubahan yang cepat. Kabarkan baik inilah bantuan bagi orang yang lemah, orang tertawan dibebaskannya, yang berduka dihiburkannya. Tegakkan keadilannya, yang buta pejalikan matanya. Beri amanah bagi semua, kebenaran dinyatakanlah. Ya, serukanlah, karena amin itu ada bersama kita saat ini. Yesus hadir mewujudkan harapan kita, keselamatan darinya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita menyatu dengan firman Tuhan atau khotbah jamita minggu sedarion, minggu ke-6 setelah masa Trinitatis. Kali ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33.
Kejadian 18 ayat 22 sampai ke 33. Saudara, kita ikuti bersama-sama. Demikian dituliskan di sana. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimanakah sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya dari matamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Tempat itu dan tidak engkau mampuni, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 50 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapat di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian karena 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 dapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena ada yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapat di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama hari ini dalam minggu ke-6 setelah masa Trinitatis, tepatnya minggu tanggal 27 Juli 2025. Sebuah topik yang telah dicanangkan untuk kita renungkan, yaitu doa memohon keselamatan, tangiang mangidohon haluaun. Ada apa dengan teks dan konteksnya dalam kehidupan kita lewat khotbah hari ini yang akan benar-benar disampaikan untuk kita bersama-sama? Dari mana kita awali dan bagaimana kita memahami, lalu mengambil, menghayati teks ini untuk kehidupan sehari-hari. Yang pasti bahwa hidup ini harus diperuntukkan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah hidup ini kau alihkan menjadi kepuasanmu semata atau kenikmatan dirimu semata. Jangan karena kenikmatan dan kepuasan itu juga, maka saudara berani sekali bersembunyi melakukan dosa. Dosa perbuatan yang sangat bertentangan dengan Tuhan. Tuhan sangat membenci dosa dan para pendosa itu. Dari sejak dulu zaman permulaan, Tuhan sudah mengingatkan agar setiap orang ciptaannya sudah harus menyadari keberadaan di dunia ini. Bukan sekedar sebagai manusia ciptaan, tapi manusia itu diingatkan jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Allah membenci itu.
Sehingga pada manusia pertama Adam dan Hawa diingatkan mereka agar memelihara hubungan yang harmonis dengan Tuhan, memelihara ciptaan, memelihara kekudusan dirinya, dan menjauhkan diri dari segala dosa dan kejahatan, apalagi pemberontakan terhadap Tuhan. Ya, kedua insan itu di awalnya mau mendengar itu, tapi karena dunia, karena pengaruh daripada iblis yang mencoba merayu dan mendekati manusia itu, mereka tidak mampu mempertahankan jati diri mereka di depan Tuhan. Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka pun diusir dari Taman Firdaus. Mereka dihukum Tuhan. Sejak itu Allah menjaga diri, menjaga jarak dengan manusia. Bukan lagi seperti dulu, bagaikan sahabat. Tapi karena dosa itu, semakin ada jarak antara Allah dengan manusia pendosa itu. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu. Mereka atau manusia itu diberi kesempatan bertobat. Dan mulailah berketurunan Adam dan Hawa. Hingga tiba pada keturunan Abraham dan sampai kepada Lot. Pada zaman Abraham, Allah membuka hati untuk manusia. Allah sangat mengasihi Abraham dan Sarai karena ketaatan mereka, kesetiaannya pada Tuhan. Bahkan di masa tuanya pun, Abraham mendapat pengasihan dan berkat melalui lahirnya anaknya yaitu Ishak. Dan sangat luar biasa sekali karya Tuhan, ibadah daripada Abraham dan Sarai dengan Tuhan, permohonan doa mereka yang tidak putus-putusnya. Lalu Abraham mendapat tugas untuk tetap mempertahankan Tuhan. Janji yang telah diikat menjadi janji yang teguh agar manusia tidak akan melanggar perjanjian itu. Abraham pun melakukan semuanya untuk Tuhan. Sampai dia mendapat julukan Opuina Sana Porsia, kakek orang percaya. Namun saudara, pada perjalanan berikutnya Allah murka karena manusia semakin banyak melakukan dosa. Sodom dan Gomora yang seharusnya menjaga diri di hadapan Tuhan, mereka manusia mencemari kota ini. Banyak di sana yang lakukan orang hal-hal yang jahat dan dosa. Hingga nafsu yang tidak tertahankan, bahkan hubungan yang tidak pantas dilakukan manusia telah terjadi di Sodom dan Gomora. Manusia mencintai sesama manusia. Para perempuan mencintai perempuan, dan kaum Adam mencintai kaum Adam. Belum lagi hal itu, dosa makin banyak setelah banyak muncul penyembah berhala yang menduakan Tuhan. Banyak yang tidak takut lagi akan Tuhan. Mereka senang melakukan dosa. Bumi penuh dengan dosa. Di mana-mana dosa, di mana-mana dosa. Allah benar-benar kecewa. Allah sangat sedih melihat dunia ini yang syarat dengan dosa. Salah satu keluarga yang mendapat perhatian serius adalah Lot. Lot harus pergi meninggalkan kampungnya. Dan jangan sekali lagi melihat itu. Tapi Lot tidak bisa menjaga diri. Ia selalu memikirkan hartanya, memikirkan keluarganya. Lalu ia pun berubah menjadi batu. Mengapa? Karena dia hanya memikirkan apa yang dibutuhkan pada dirinya, tidak sadar akan Tuhan. Abraham pun berdoa. Doanya secara universal. Doa permohonannya kepada Tuhan di minggu ke-6 Tritatis ini.
Ia bermohon, Tuhan membuka hatinya untuk manusia. Kiranya Tuhan masih mau menerima manusia berdosa. Walaupun bumi ini syarat dengan dosa. Tuhan berencana memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Tuhan berencana memperendahkan kota itu. Sebab kota itu sudah syarat dengan pendosa-pendosa. Syarat dengan kejahatan. Syarat dengan para pemberontak dan penyembah berhala. Untuk apa lagi nih? Pikir Tuhan. Maka segera Ia merencanakan pemusnahan kota itu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Disinilah Abraham menunjukkan jati dirinya sebagai hamba Allah, sebagai abdi Tuhan yang setia pada Tuhan. Ia benar-benar bermohon kepada Tuhan. Lebih dari 6 kali ia bermohon, menghadap di hadapan Tuhan, bersujud. Tuhan, sekiranya ada 50 orang percaya padamu, apakah Engkau tidak juga memusnahkan kota itu? Mulang 50 na porsia Tuhan. Ay binasa honom mudo. Hatsur honom mudo. Hina kota Sodom dan Gomora. Anongun delusi debata. Dang na musnah honokun. Dang na sigap kunyani. Alai. Tong dope hupikiri. Hanguluan. Tuari masuk. Jali ko Jepangal bakana porsia. Domanya Tuhan syakoi. Jauhlah kiranya Tuhan daripadamu. Janganlah membunuh manusia di dunia ini. Janganlah Tuhan. Demikian permohonan dari Abraham. Tapi Abraham berkata kembali, aku memberanikan diri padamu Tuhan. Jika ada 40 orang yang percaya, apakah Engkau masih membuka hati untuk dan Engkau tidak memusnahkan kota itu? Tolonglah Bapa, tolong Tuhan, supaya Engkau tidak memusnahkannya. Janganlah kiranya murka itu jatuh pada manusia ini. Tuhan berkata, aku tidak mengatakan, tidak berbuat demikian, jika ku dapati 30 di sana. Lalu Abraham berkata, jika ada 20 yang percaya, atau 30, apakah Engkau tetap memusnahkannya? Jika ada demikian, tidak akan kumusnahkan. Lalu Abraham melihat, ternyata sangat sedikit sekali yang percaya pada Tuhan. Sampai berkata, mula ronggo 10 halak tunggu ripasonomu hutai. Jika ada 10 orang percaya padamu Tuhan, apakah Engkau tetap memusnahkannya? Ternyata, saudaraku, dangarong 50, dangarong 40%, dangarong 30, dangarong 20, 10 pedangarong tidak ditemukan yang percaya. Tuhan, tidak ada kutemukan. Ketika Tuhan bertanya, berapa yang berada percaya di muka bumi? Goko 10. Dihitung mah 5 beda. Berapa yang percaya? Hanyalah Nuh bersama istri dan anaknya. Nuh, istri Sem, Ham, Safet. Mereka yang selamat karena mereka baik dan setia pada Tuhan. Akhirnya kota dilenyapkan. Tapi di sini doa-doa daripada Abraham sangat menarik sekali. Mengapa tidak? Berulang kali dia berdoa dan berdoa sampai yang terakhir Tuhan pergi. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham dan kembali Abraham ke tempat tinggalnya sebelum dimusnahkan kota itu. Saudara, apa yang kita lihat dari khotbah hari ini? Begitu getolnya Abraham berdoa pada Tuhan, semangatnya demi keselamatan dunia ini. Tuhan mendengarkan doa dan permohonan itu. Karena Tuhan sayang pada Abraham yang selalu percaya kepadanya.
Doa orang benar akan dijawab Tuhan. Mari kita berdoa bersujud di hadapan Tuhan. Jika ada masalah hidupmu, bawa kepada Tuhan. Saudara pasti akan ditolong. Dan dunia ini akan tentram jika semua sisi dunia selalu berdoa, bersujud, bermohon di hadapan Tuhan. Happy Sunday for all of us. Selamat hari Minggu buat kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menggugah hati kami agar kami percaya padamu dan melakukan kehendak dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.